Orang tahu tak Singapura olah kat mana? Mana? Tapi korang ni dah tahu apa belum? Tahu apa? Indonesia memang banyak ladang minyak, tapi minyak mentah. Ya, menghasilkan aja. Tapi korang harus ingat juga, kalau sebenarnya Singapura ni dia tidak hanya beli minyak mentah dari dari Indonesia saja. Ya, Indonesia cuma 1%. Apa pajak apa? Assalamualaikum Bapak Ibu, saya dari petugas pajak. Apa pula pajak-pajak? Ini motor tu aku, dah lama motor tu. Kau pula nak bayar-bayar pajak? Jangankan KRL, beda jembatan Batam Bintan ni belum siap-siap, nak KRL pula lagi. Kita dulu ada 3 macam bensin. Ibaratnya kayak ada premium, Pertalite sama Pertamax. Premium ni lah dibilang subsidi. Kehilangan premium ni juga seperti ditutup-tutupi. Jadi tidak ada kejelasan, tidak pernah pemerintah bilang premium tutup ya, sudah hilang ya, nggak ada. Selamat datang kembali ke channel Podcast Batang Ubi. Ini bukan podcast Batang Ubi. Podcast Batang Ubi itu podcast beda yang asli. Yalah, kalau ini podcast Cece, podcast tak we kau buhue. Tak we kau buhue itu bercakap sampai muntah darah. Jadi pemerintah Indonesia ni, dia nak ubah skema subsidi di KRL Jabodetabek berbasis NIK untuk memastikan subsidi tepat sasaran. NIK ni kan nomor KTP kan, nomor induk pendudukan. Kalau di Malaysia IC kan. Jadi pemerintah nak buat peraturan lagi supaya orang yang naik KRL, orang-orang yang disubsidi sesuai. Macam mana pandangan korang? Aku dulu nih Ceh. Kata Anggi NG, subsidi buat transportasi umum aja kayak ribet banget, ya Allah. Kayak pelit banget gitu. Gak mau rugi pisan, ampun dah. Ini ada yang menarik lagi nih. Padahal solusinya itu gampang banget. Subsidi semua transportasi umum baik untuk orang kaya, menengah atau miskin. Terus cara orang kaya mengembalikan subsidi itu gimana? Ya nanti ditotal aja ketika ingin bayar pajak. Cuman kan masalahnya di Indonesia ini banyak yang telat pajak atau tak bayar pajak. Tapi kalau misalnya yang kayak di Oku Mbak Yu kemarin sebut itu, dia bayar pajak motor, kendaraan sama mobil sampai ke rumah, door to door. Sebenarnya itu mungkin boleh dibuat ya, lebih diterapkan. efektif sebenarnya itu. Tapi orang yang ditagih tu mampu bayar tak? Telah ditagih ke rumah, dia orang tak mampu bayar, macam mana? Itu marah-marah biasanya. Apa pajak apa? Ya biasa orang yang ngutang tuh paling ganas daripada yang dihutangin. Tapi kan karena ini pajak untuk negara, jadi dia orang ini merasa dia tidak berhutang gitu loh. Assalamualaikum Bapak Ibu, saya dari petugas pajak nak ambil pajak cukai kendaraan. Dah 7 tahun dah tertunggak tak bayar ni. Apa cerita agaknya? Apa pula pajak-pajak? Ini motor tu aku, dah lama motor tu. Kau pula nak bayar-bayar pajak? Garangnya beda. Tapi Ya ada maksudnya itu macam gitu orang tu berjawab. ada satu macam lagi. Buka pintu kan. Apa? Pajak nih Bu, gitu kan. Sekali dia buka. Aduh maaf lah ya bang, kami belum ada duit bang. Gitu, besok lah ya bang ya, kami Itu chat engkau nanti, Bang. Ceh. Pemerintah ni dia nak buat peraturan baru. Tapi ni subsidi juga. Kalau tadi kan subsidi KRL. KRL tu apa kalau korang tahu? Kereta rel. Oh ya, kereta rel listrik. Intinya kayak moda transportasi umum. Tapi di tempat korang tak ada kan. Kalau korang kan budak pulau. Yelah, tahulah anak pulau tu kan biasa gelap-gelap. Kata-kata orang sekarang tu bilangnya maghrib banget. Dia pakai auranya. lampu teplok. Kalau yang sifatnya transportasi seperti itu kan kota-kota besar kan. Kalau kalian kan kotanya kecil nonet. Kalian tinggal kat mana sebenarnya? Tanjung Pinang, Samdul. Kau ni masa tak tahu Tanjung Pinang? Oh, korang tinggal kat Tanjung Pinang. Tapi Tanjung Pinang ni kan perbatasan Singapura Malaysia katanya. Ya, tapi kalau misalnya dibuat KRL dari Singapura ke Tanjung Pinang ni jauh juga. 1 jam perjalanan dia. Jangankan KRL, beda jembatan Batam Bintan ni belum siap-siap, nak KRL pula lagi. Tapi katanya ada nak dibuat LRT dari Batam ke Singapura. Terus ni ada satu subsidi juga. Pemerintah nak buat aturan baru. Apa lagi? Pokoknya pemerintah dia nak buat Asyik nak subsidi je. Dah subsidi tapi nak hilang habis tu. Enggak, hilang tak apa-apa, tapi mahal. Iya, subsidi tapi bahasanya. Untuk orang miskin tapi 30,000, 40,000 untuk apa? Tapi ni pembahasan yang hal yang nak aku tanyakan ni, Cece bukan bedah ni pasti suka sebab ni menyangkut Pertamina je. Pertamina tu kan kayak yang macam kau bilang, Petronas Malaysia untung terus, Pertamina Indonesia rugi terus. Petronas Malaysia buka cabang di berbagai negara. Pertamina Indonesia hanya di Indonesia saja. Jadi bahan bakar minyak jenis Petralite ini subsidinya nak dicabut sama pemerintah.
untuk sebagian orang, macam mobil dengan CC berapa aku tak tahu, motor pun juga. Jadi 1 September sampai 1 Oktober di daerah Jawa dulu, belum se-Indonesia ni, menurut dari menteri apa tu, yang Bahlil, korang tahu tak Bahlil? Bahlil. Si Bahlil tuh baru diangkat jadi ketua umum Golkar beda. Aku sengaja tak nak sebut tadi, kau sebut pula. Jadi Bahlil tu kan menteri juga kan. Jadi dia bilang nggak ada mobil mewah lagi yang pakai BBM subsidi. Jadi siap-siaplah korang yang punya mobil atau motor yang tak ada subsidi. Tapi sebenarnya Samdul tunggu aku cut dulu Samdul. Kalau misalnya nak dicakapkan subsidi nih, kita dulu ada 3 macam bensin. Ibaratnya kayak ada premium, pertalite sama pertamax. Premium ni lah dibilang subsidi sebab harga dia 5,000 6,000 waktu itu kan. Terus tiba-tiba katanya habis, pindahlah ke pertalite, hilang sekarang. Jadi sekarang ni subsidi yang mana? Sebenarnya kan yang subsidi tu yang si premium ini. Iya. Kemana perginya? Berarti sekarang pun dah tak ada subsidi sebenarnya. Nak dihilangkan lagi pula pertalite tu. Kehilangan premium nih juga seperti ditutup-tutupi. Jadi tidak ada kejelasan, tidak pernah pemerintah bilang premium tutup ya, sudah hilang ya, nggak ada. Masyarakat sendiri yang kayak lupa. Oh, dulu ada premium ya, tapi kok nggak ada gitu kan. Sekarang mau dibilang pertalite tuh premium pun udah tak bisa lagi, Cek, karena harganya pun udah setara dengan yang biasanya gitu kan. Bahkan sekarang udah sampai 10,000 di daerah Papua, 80,000 1 liter. Mama oi. Tapi korang ni dah tahu apa belum? Tahu apa? Jadi sebenarnya Indonesia ni dia tidak memproduksi minyak. Indonesia memang banyak ladang minyak, tapi minyak mentah. Ya, menghasilkan aja. Setelah minyak mentah ni didapatkan dari berbagai sumber minyak Indonesia, dijual ke Singapura. Tapi korang harus ingat juga, kalau sebenarnya Singapura ni dia tidak hanya beli minyak mentah dari Indonesia saja. Iya, Indonesia cuma 1%. Jadi minyak mentah yang Singapura beli ni, dia beli dari Amerika, dari Arab, Dari berbagai negara dari lah. berbagai negara penghasil minyak. Minyak mentah beli masuk ke Singapura, Singapura olah. Orang tahu tak Singapura olah kat mana? Mana? Kau tak tahu beda? Tak tahu. Kau pergi ke Pulau Jurung. Singapura walaupun dia tak punya minyak mentah, tambang minyak mentah, tapi Singapura beli minyak mentah dari berbagai negara, dia olah lah tu. Jadi pertamax, pertalite, jadi solar. Dijual lah lagi ke negara-negara lain. Termasuklah Indonesia yang selalu impor BBM. Tapi sekejap lagi kan pemerintah ni nak buat ni supaya BBM yang bersubsidi ni tepat sasaran. Orang-orang kaya yang pakai menggunakan mobil mewah, motor mahal, motor-motor sport tu tak boleh pakai pertalite lagi. Macam korang berdua ni pakai pertalite ke tidak? Kalau aku ni kemana-mana pakai sepeda. Masih bagus kau naik sepeda. Aku jalan kaki, kadang-kadang merangkak lagi. Di dalam kehidupan nyata. Kehidupan nyata beda. Kalau gitu hidup korang aman lah. Tak payah pakai BBM pertalite dari pemerintah yang bersubsidi. Tapi sama aja orang-orang yang lain yang gunakan pertalite pertamax tu macam mana? Apalagi rakyat miskin, kalau misalnya dia belum ada apa namanya katanya nak taruh kartu-kartu tak jelas tu. Tapi sekarang menurut korang kartu-kartu subsidi tepat sasaran ni efisien tak? Menurut aku tak efisien. Sebab banyak orang-orang miskin yang tak faham dengan hal-hal macam ni. Disosialisasikan lah, Cik. Dia merasa ini ni hal yang ribet. Tapi Cik, sepanjang aku melihat kebijakan pemerintah Indonesia ni, nanti pasti ada aja yang menyalahgunakan. Harusnya korupsi lah, apa segala macam. Buktinya timah kita tuh 271 triliun. Itu kan yang kau nampak beda. Korang tahu tak, netizen Indonesia ni ngerasa kalau impor minyak dari Singapura, impor listrik dari Malaysia, macam Kalimantan Barat tu kan, perbatasan Kalimantan Barat tu listrik mereka masih impor listrik dari Sarawak, Malaysia. Mereka melihatnya tu kayak hubungan impor ekspor. Padahal kalau dilihat dari hal yang sederhana, kalau Indonesia ni belum mampu mengolah atau mengelola sumber-sumber alamnya, sampai listrik pun masih impor dari Malaysia. Seharusnya kita yang ekspor listrik ke Malaysia. Betul. Seharusnya kita ni Indonesia yang ekspor BBM ke Malaysia. Tapi kalau kita bercakap macam ni, biasanya kena suruh pindah negara. Macam aku bercakap Melayu ni, kalau aku bercakap Melayu ni, kalau masih di Tanjung Pinang masih aman. Tapi kalau aku dah bercakap Melayu macam ni, aku pergi kat Pulau Jawa, Jakarta, Bandung gitu kan, pasti aku akan dituduh Upin Ipin orang Malaysia. Jadi dia ditanya, Upin Ipin masih tadika ke dah kuliah? masih banyak netizen yang buta sejarah, buta ilmu pengetahuan, buta tentang wawasan ekonomi, sosial, budaya dan politik. Kita ni bercakap macam gini bukan kita ni tak cinta Indonesia. Justru kerana kita bercakap ini sangat cinta sama Indonesia. Sebagai evaluasi di tahun sekian-sekian, ada nih kebijakan pemerintah Indonesia seperti ini. Macam Singapura banyak betul beli minyak mentah dari berbagai negara.
Setelah minyak tu diolah, jadi dijual lagi ke berbagai negara. Tapi korang tahu tak, Singapura dia tak beli batu bara dari Indonesia. Jadi dari mana? Intinya tu Singapura ni dah tak pakai batu bara macam tu. Canggih tak Singapura? Jadi si Bahlil ni kapan nak dianu beda? Dia anu apa? Nak dianu BBM subsidi tu lah. Tanggal 1 Oktober 2024, Ce. Menurut dari wacananya, gagasan dari Prabowo Subianto, Presiden terpilih Indonesia. Dah tahu kan korang? Tahu. Dia akan datang solar, bahan bakar solar Indonesia ni dia tidak impor dari Singapura. Tapi ingin dikelola menggunakan sawit kan? Kelapa sawit Indonesia ni kan banyak. Jadi dia pakai biosolar yang menggunakan bahan baku dari sawit. Tapi kan keresahan Cece waktu itu, Iyalah biosolar. Nanti biosolar dah ada, minyak makan pula yang mahal. karena minyak makan sama biosolar kau pentingkan mana, Ce? Minyak makan untuk makan jadi lebih murah. Tapi biosolar ni perlu juga, Ce. Penting juga untuk industri-industri. Lori-lori tu setiap pagi, setiap subuh tu ngantri tu untuk solar tu lah. Tapi di Tanjung Pinang ni kan pabrik tak banyak. Apa yalah ada biosolar tu. Tetap butuh, Ce. Nanti kalau misalnya kau nak industri apa nih, bikin apa, terus bahan bakunya lagi perjalanan, tiba-tiba habis bensin dia. Butuh solar tak? Terus nanti kau makan minyak dia mahal, susah pula engkau. Untuk ibu-ibu yang jualan yang masih pakai goreng-gorengan macam mana tu? Mati UMKM kita beda. Pakai air buat godok. Makanya bagusnya di Tanjung Pinang ini beda. UMKM tu dimsum. Kan- Buat apa? Tak payah pakai minyak. Kukuh saya. Tapi kalau kau nak kukus atau nak berebus, Ce, orang Tanjung Pinang ni dia berebus pakai kompor gas 3 kilo, gas LPG 3 kilo. Yang melon tu, Indonesia untuk gas LPG pun Indonesia impor juga. Kau impor dengan siapa kau orang tahu? Dari mana? Ya dari Cina lah. Dari mana lagi beda? Tidak, Ce. Kalau gas LPG Indonesia impor sama Amerika. Kau ni asyik nak Cina je. Tapi Indonesia ni aku pelik sikit Batu bara ada, nikel ada, emas ada, apa lagi, minyak ada, pasir, boksit, semua ada. Tapi impor aja setiap hari. Beras juga jadi dari Thailand beda. Dari Thailand, padahal dekat Jawa tu banyak sawah. Tapi Malaysia ni dah sukses mengimporkan durian-durian dia ni ke negeri Cina. Jadi Indonesia tengok aja, Ce. Kalau Thailand ni dari dulu beda. Ekspor beras, ekspor durian ke Indonesia. Jadi menurut korang, macam mana peraturan pemerintah ni yang akan mendata ulang masyarakat Indonesia yang akan menggunakan KRL di Jakarta? Terus bagaimana pendapat korang tentang pemerintah nak data ulang nih pengguna BBM bersubsidi? Memang kalau misalnya aku cakap sekarang bagus ke tak bagus, dibuat juga dengan orang pemerintah tu. Dilihat pun tidak beda. Palingan netizen Indonesia tu kalau nonton dia pasti komen, kalian kalau tak suka tinggal di Indonesia pindah aja ke negara lain. Macam senang aja nak pindah ke negara lain Tapi beda Samdol ni cakap BBM, cakap KRL. Dia ni tahu tak sebenarnya? Tadi dia dah sebut, Ce. Jangan kau sebut lagi, Ce. Dia tahu tak? Dia dah tahu, Ce. Tadi dia dah sebut, Ce.